Pilkada Provinsi Papua 2024 rupanya belum mencapai titik akhir. KPU telah menetapkan pemungutan suara ulang yang akan digelar pada tanggal 9 Agustus 2025, membuka kembali babak penting dalam kontestasi politik di bumi cendrawasih. Apa yang membuat PSU kali ini menjadi sorotan? Dan bagaimana peta kekuatan masing-masing kandidat dalam persaingan yang kian sengit ini? Dalam video kali ini, kita akan membedah peluang kemenangan pasangan calon nomor urut 01 melalui analisis berbasis data. Mari kita simak bersama. PSU digelar menyusul keputusan MK yang membatalkan kemenangan pasangan Ben-Hur Yermias akibat didiskualifikasinya calon wakil gubernur Yermias karena pelanggaran administrasi. Sebagai gantinya, Ben-Hur memilih Konstan Karma, mantan wakil gubernur Papua, sebagai pendamping baru untuk menghadapi pasangan Matius Aryoko. Paslon Matius Aryoko sendiri diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLAS, gabungan dari 15 partai politik besar. Sementara Ben-Hur Konstan hanya didukung oleh PDI Perjuangan, tapi tetap percaya diri untuk menargetkan kemenangan yang tertunda. Hasil perhitungan suara pilkada sebelumnya, Paslon 01 unggul 269.970 suara, dengan selisih tipis 7.193 dari Paslon 02 yang memperoleh 262.777 suara. Menariknya, meskipun hanya diusung oleh satu partai, Paslon 1 mampu unggul dari lawannya yang didukung oleh 15 partai besar. Berdasarkan hasil analisis algoritma di platform Patra Data Dashboard System, modal politik PDI Perjuangan hanya sebanyak 154.548 suara. Namun, kekompakan mesin partai terbukti efektif, sehingga Paslon 1 berhasil mendominasi di 5 kabupaten: Jayapura, Kepulauan Yapen, Mambe Ramoraya, Sarmi, dan Supiori. Masuknya Konstan Karma yang merupakan mantan wakil gubernur Provinsi Papua periode 2000 hingga 2005, sekaligus politisi senior Partai Golkar, memberikan harapan baru untuk memperkuat strategi pemenangan Paslon 01, terutama di wilayah strategis seperti Biak Numfor yang tidak hanya merupakan daerah asal Konstan, tetapi juga tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga di Papua. Lalu mengacu pada hasil survei panel terakhir, Konstan Karma menempati posisi ketiga dari 5 tokoh potensial calon gubernur Papua dengan tingkat keterpilihan 12,3%. Data ini menunjukkan bahwa Konstan memiliki basis dukungan yang signifikan dan kredibel yang berpotensi mendongkrak suara pasangan calon nomor 1 serta substansial apabila dikelola secara strategis. Dengan potensi pergeseran peta suara di wilayah kunci seperti Biak Numfor serta pengaruh elektoral yang dimilikinya, kehadiran Konstan Karma dalam barisan pendukung berpotensi menjadi faktor pengungkit utama dalam memperbesar peluang kemenangan Paslon 01 pada PSU Pilkada Papua 2025. Simulasi berbasis algoritma pada Patra Data Dashboard System menyajikan 3 skenario proyeksi suara untuk pasangan calon nomor urut 1 dalam PSU Pilkada Papua 2025. Optimis, netral, dan pesimis. Terlihat bagaimana kekuatan mesin partai dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil akhir. Dalam skenario optimis dengan kenaikan 7%, Paslon 1 diproyeksikan meraih 288.868 suara, unggul 44.989 suara atas Paslon 02. Proyeksi ini mencerminkan posisi kompetitif yang solid, dengan catatan bahwa keberhasilan realisasi skenario ini sangat bergantung pada kemampuan mesin partai mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya seperti pada pilkada sebelumnya. Sedangkan pada skenario netral, kenaikan 5%, Paslon 1 diperkirakan memperoleh 283.469 suara, dengan selisih 34.190 suara dari Paslon 2. Meskipun margin keunggulan menyempit, posisi Paslon 1 tetap kompetitif dan relatif aman. Keberhasilan mempertahankan mobilisasi dukungan secara stabil, serta responsivitas terhadap perubahan preferensi pemilih menjadi kunci dalam mengamankan keunggulan ini. Sementara itu, skenario pesimis kenaikan 1%. Paslon 1 diproyeksikan memperoleh 272.670 suara, dengan selisih yang menipis menjadi hanya 12.592 suara. Skenario ini mencerminkan potensi tantangan serius, terutama jika efektivitas mesin partai melemah, partisipasi pemilih menurun, atau terjadi pergeseran suara yang tidak diantisipasi. Faktor eksternal seperti kampanye lawan, isu lokal, dan persepsi publik juga turut mempengaruhi capaian elektoral dalam skenario ini.
Ketiga skenario menunjukkan bahwa paslon 1 tetap berada dalam posisi kompetitif, meskipun dengan margin keunggulan yang bervariasi. Konsolidasi internal dan pendekatan yang adaptif terhadap pemilih akan menjadi elemen krusial untuk memenangkan PSU Pilkada Papua 2025. Demikianlah analisis kami terkait pemungutan suara ulang pada Pilkada Papua 2025 untuk pasangan calon nomor urut 1. Pada video selanjutnya, kami akan membahas simulasi dan analisis mendalam mengenai pasangan calon nomor urut 2 yang diperkirakan akan menghadirkan dinamika politik yang tidak kalah menarik dan patut untuk dicermati. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk tetap terhubung melalui seluruh kanal media sosial resmi kami guna mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam analisis berikutnya.